Pernahkah kamu merasa terjebak dalam labirin yang tidak berujung? Terkadang, hari-hari terasa seperti pengulangan yang membosankan, sebuah lingkaran di mana masalah finansial, hubungan yang retak, atau kesehatan yang menurun terus menghantui. Mungkin kamu merasa terperangkap oleh situasi saat ini, dan berpikir bahwa inilah takdir yang memang harus kamu jalani. Namun, dengarkan ini baik-baik, realitas yang kamu hadapi detik ini, bukanlah sebuah vonis mati bagi masa depanmu. Itu hanyalah realitas kini, yang merupakan cerminan dari benih yang kamu tanam di masa lalu. Kabar terbaiknya adalah, realitas tersebut akan segera retak dan berubah, ketika kamu mulai menguasai rahasia besar yang akan kita bedah bersama dalam video ini. Bahwa manusia bisa mengubah dirinya sendiri, dan mengendalikan takdirnya, bukan sekadar bualan, melainkan kesimpulan logis dari mereka yang sudah benar-benar memahami kekuatan pikiran. Hari ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang teori, tapi kita akan melakukan praktik nyata untuk mengaktifkan mesin pencipta di dalam dirimu. Jika kamu siap untuk berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi arsitek hidupmu sendiri, maka duduklah dengan tenang, ambil napas dalam-dalam, dan mari kita buka gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih berkelimpahan. Kekuatan pikiran dan hukum tarik-menarik. Mari kita mulai dari akar masalahnya, yaitu pemikiran kamu sendiri. Seringkali, kita tanpa sadar menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Coba perhatikan perilaku kamu saat akhir bulan tiba. Ketika kamu membuka email atau melihat tumpukan surat di meja, apa yang pertama kali terlintas di benakmu? Apakah kamu segera merasa cemas akan tagihan yang harus dibayar? Jika jawaban kamu, ya, maka kamu sedang memerintahkan semesta untuk mengirimkan lebih banyak tagihan. Mengapa? Karena hukum tarik-menarik selalu patuh pada fokus perhatianmu. Saat kamu mencemaskan utang, kamu sedang memancarkan frekuensi kekurangan yang sangat kuat. Semesta tidak mengerti apakah kamu ingin atau tidak ingin tagihan itu. Semesta hanya merespons apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Jika kamu mengharapkan utang, maka utang akan terus datang, agar kamu tetap merasa waras dengan ekspektasi kamu sendiri. Jadi, sekarang waktunya untuk berbalik arah. Berlakulah sebaik mungkin kepada diri sendiri. Mulailah berlatih mengharapkan kiriman cek, kabar baik, atau hadiah tak terduga. Harapan adalah daya tarik yang luar biasa, karena ia menarik objek harapan itu ke arahmu. Seperti yang dikatakan Bob Proctor, salah satu guru besar dalam bidang ini, hasrat menghubungkan kamu dengan sesuatu yang kamu hasratkan dan harapan menariknya ke dalam hidupmu. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya kamu harapkan saat ini? Kebanyakan orang cenderung memandang kondisi mereka saat ini, seperti saldo rekening yang tipis atau hubungan yang tidak harmonis, dan berkata, inilah saya. Padahal itu adalah kekeliruan terbesar. Kondisi itu bukanlah dirimu yang sejati, melainkan hanya sisa akibat dari pikiran dan tindakan kamu di masa lalu. Kamu adalah pencipta masa depan, bukan replika dari masa lalu. Seorang tokoh besar bernama Neville Goddard pernah memberikan kunci praktis yang sangat berdaya. Sebelum kamu memejamkan mata untuk tidur, luangkan waktu sejenak untuk memutar kembali peristiwa yang terjadi hari itu. Jika ada momen yang tidak berjalan sesuai keinginanmu, jangan membiarkannya terkunci di pikiranmu. Putar kembali peristiwa itu dalam benakmu, edit alurnya, dan atur agar kejadiannya selaras dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan menciptakan kembali peristiwa tersebut secara sengaja, kamu sedang membersihkan frekuensi hari itu dan memancarkan sinyal baru untuk esok hari. Ini adalah cara kamu menciptakan gambar-gambar masa depan dengan sadar. Jangan pernah berpikir bahwa kamu terlambat untuk mengubah gambar-gambar di pikiranmu. Pikiranmu adalah kanvas, dan kamu memegang kuasnya. Sekarang, apa langkah konkret untuk memicu perubahan ini? Jawabannya adalah, syukur. Ini bukan sekadar kata-kata manis di bibir, melainkan sebuah latihan yang sangat berdaya untuk mengubah energi kamu sepenuhnya. Jika selama ini hidupmu dipenuhi dengan keluhan dan daftar panjang tentang apa yang tidak kamu miliki, maka sekarang, kamu harus melangkah ke arah yang berbeda. Buatlah daftar hal-hal yang kamu syukuri. Latihan ini akan memindahkan pikiranmu dari zona kekurangan ke zona kelimpahan.
Ketika kamu mengetahui bahwa perasaan syukur membawa pikiranmu selaras dengan energi kreatif semesta, maka segalanya akan mulai masuk akal. Syukur adalah jalan mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan. Apapun yang kita pikirkan dan syukuri, kita akan menarik lebih banyak hal serupa. Bagi saya, syukur adalah latihan harian yang wajib. Setiap pagi, tepat saat kaki menyentuh lantai, hal pertama yang terucap dari mulut saya adalah terima kasih. Sambil menyikat gigi atau melakukan rutinitas pagi, saya mulai menyebutkan satu persatu hal yang saya syukuri. Saya tidak hanya memikirkannya secara kognitif, tetapi saya benar-benar merasakan getarannya di dalam hati. Saya membiasakan diri untuk merasakan syukur tersebut, seolah-olah hari besar yang saya impikan sudah terjadi di depan mata. Saat melakukan ini, saya sedang menetapkan frekuensi saya sendiri. Saya tidak lagi menjadi orang yang terbangun dengan perasaan kantuk, lalu membiarkan hari mengendalikan saya. Saya adalah pencipta hari saya, dan saya menetapkan standar kebahagiaan saya sendiri. Ingatlah, mustahil mendatangkan kelimpahan jika kamu tidak bisa merasakan syukur atas apa yang sudah ada di tanganmu saat ini. Banyak orang hidup dengan benar, namun mereka tetap merasa miskin, karena mereka tidak memiliki rasa syukur. Emosi negatif seperti iri hati, kekesalan, atau perasaan tidak cukup akan menutup pintu energi berkelimpahan dari dirimu. Jika kamu menginginkan mobil baru, tetapi kamu tidak bersyukur dengan kendaraan yang kamu miliki sekarang, frekuensi itulah yang dominan kamu pancarkan. Jadi, mulailah dari sekarang. Syukuri apa yang kamu miliki, dan kamu akan takjub melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja untuk memberikan lebih banyak hal yang patut disyukuri. Ini adalah salah satu syarat utama untuk mencapai kekayaan dalam segala bentuknya. Selanjutnya, mari kita masuk ke teknik yang paling kuat, visualisasi. Visualisasi adalah pikiran yang terfokus kuat pada gambar-gambar yang menyebabkan timbulnya perasaan yang sama kuatnya. Ketika kamu melakukan visualisasi, kamu memancarkan frekuensi yang sangat tajam ke semesta. Hukum tarik-menarik akan menangkap sinyal itu dan mengembalikan gambar-gambar tersebut ke dalam realitas fisikmu. Mengapa ini begitu efektif? Karena saat kamu menciptakan gambar di benakmu, kamu sedang menghasilkan pikiran dan perasaan memilikinya saat itu juga. Kamu mematerialisasikannya melalui imajinasi. Mari kita buat simulasi. Pandangi punggung tanganmu sekarang, perhatikan warna kulitmu. Perhatikan noda-noda kecil, pembuluh darah yang menyatu, cincin atau kuku kamu. Cermati setiap detailnya perlahan. Sekarang, pejamkan matamu. Bayangkan tangan yang sama itu sedang menggenggam roda kemudi mobil impianmu. Rasakan dinginnya setir itu, rasakan posisi dudukmu yang nyaman. Ini harus menjadi pengalaman holografis yang begitu nyata, sampai kamu merasa seolah-olah kamu tidak butuh mobil itu lagi, karena di pikiranmu, kamu sudah memilikinya. Inilah rahasia sebenarnya. Saat kamu merasa sudah memilikinya, kamu telah masuk ke ruang penciptaan yang nyata. Ruang fisik hanyalah akibat dari ruang penciptaan ini. Namun, ada satu jebakan yang sering membuat orang gagal. Mereka hanya membayangkan gambar tanpa menyertakan perasaan. Jika kamu memvisualisasikan sesuatu tetapi hatimu merasa kosong atau cemas, itu tidak akan menciptakan daya tarik. Perasaan adalah bahan bakarnya. Ketika kamu merasakan kegembiraan, cinta, dan kelimpahan di dalam imajinasimu, itu akan menjadi pintu terbuka bagi semesta untuk mewujudkannya. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci seperti apa daya ini bekerja. Yang saya tahu pasti adalah daya ini nyata dan selalu aktif. Kamu tidak perlu mengetahui bagaimana caranya. Serahkan pada semesta, dan kamu akan dibuat takjub dengan cara-cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Jangan jadikan ini beban. Visualisasi bukanlah tugas sekolah yang harus diselesaikan dengan tekanan, ini adalah waktu bermain bagi pikiranmu. Yang paling penting adalah rasa bahagia. Kamu harus merasa semangat dan selaras. Orang-orang yang hidup di dalam keajaiban adalah mereka yang memiliki kebiasaan menggunakan hukum ini setiap saat.
Mereka tidak hanya melakukannya sekali, mereka melakukannya terus-menerus. Imajinasi adalah segalanya. Ia adalah gambar pendahulu dari setiap peristiwa hidup yang akan datang. Mungkin kamu bertanya, bagaimana jika setelah melakukan semua ini, hasil yang kuharapkan belum juga tampak? Inilah saat di mana ujian sesungguhnya dimulai. Seringkali, kita merasa tidak sabar. Kita mulai mengecek, apakah sudah terjadi? Kapan datangnya? Perasaan ragu dan tidak sabar ini adalah frekuensi yang justru menjauhkan impianmu. Ingat, saat kamu menanam benih, kamu tidak setiap hari menggali tanah hanya untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh, bukan? Kamu membiarkannya, kamu percaya, dan kamu merawatnya. Begitu pula dengan impianmu. Lepaskan keterikatan pada hasil yang kaku. Semesta memiliki cara yang jauh lebih indah, dan seringkali lebih mengejutkan daripada apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran terbatasmu. Mungkin yang akan datang kepadamu lebih besar dari apa yang kamu minta, atau mungkin dalam bentuk yang sama sekali berbeda, namun jauh lebih tepat untuk pertumbuhan jiwamu. Terimalah dengan tangan terbuka. Bersikaplah waspada terhadap kebetulan-kebetulan kecil dalam hidupmu sehari-hari. Sebuah telepon dari teman lama, sebuah artikel yang tidak sengaja terbaca, atau peluang yang muncul tiba-tiba, itu semua adalah sinyal dari semesta yang sedang merespons frekuensi kamu. Jangan biarkan suara negatif di dalam kepalamu yang sering berbisik bahwa kamu tidak layak, atau ini hanyalah hayalan yang mendominasi ruang pikiranmu. Setiap kali suara itu muncul, segera gantikan dengan pernyataan syukur. Katakan pada dirimu sendiri, saya sedang dalam proses dan setiap hari saya semakin dekat dengan apa yang saya inginkan. Jadikan ini sebuah mantra harian. Kamu sedang memprogram ulang arsitektur pikiranmu. Ini adalah proses perbaikan diri yang berkelanjutan. Semakin sering kamu berlatih, semakin mudah kamu masuk ke frekuensi keajaiban. Jangan merasa bersalah jika suatu hari kamu merasa lelah atau kehilangan fokus. Itu manusiawi. Yang penting, kamu segera bangkit kembali bersyukur, kembali memvisualisasikan, dan kembali menata niatmu. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun, kamu sedang membangun hidup yang autentik milikmu sendiri. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan kamu memiliki kendali penuh untuk menentukan seberapa indah pemandangan yang akan kamu lihat di sepanjang jalan tersebut. Teruslah berjalan dengan keyakinan. Karena apa yang kamu cari, sebenarnya juga sedang mencari kamu. Sebagai penutup, mari kita tegaskan komitmen ini. Putuskan apa yang benar-benar kamu inginkan, yakini bahwa kamu bisa memilikinya, dan yakini bahwa kamu sangat berhak atas hal tersebut. Jangan biarkan keraguan meracuni pikiranmu. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk memejamkan mata, visualisasikan impianmu, dan rasakan emosi kebahagiaan saat memilikinya. Setelah itu, bukalah matamu, fokuslah pada hal-hal kecil yang bisa kamu syukuri saat ini, dan nikmati setiap detiknya. Jalani harimu dengan keyakinan penuh, lepaskan semua beban, dan percayakan bahwa semesta sedang bekerja di balik layar untuk mewujudkannya bagi kamu. Ingat, kamu adalah kreator, bukan penonton dalam hidupmu sendiri. Jika kamu benar-benar ingin mengubah masa depanmu, mulailah dengan mengubah pola pikirmu hari ini. Tuliskan komitmenmu di kolom komentar di bawah, saya siap menarik keajaiban dalam hidup saya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan dorongan semangat. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita tetap terhubung dalam perjalanan transformasi ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, karena kamu memang layak untuk memilikinya. Terima kasih telah menyimak, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.